Apakah sektemu itu memang mengajarkan kamu begitu? Jadi tukang fitnah, tukang dusta. Jadi ndak ngerti pun komentar-komentar lalu gaya saya patahkan dan saya jawab. Kenapa tidak berani untuk debat langsung aja? Tuh, kamu potong bagian di mana saya mengatakan bahwa Paus juga akan bangkit pada akhir zaman, yaitu pada saat kepala gereja Kristen membangkitkan orang-orang mati untuk dihakimi. Jadi, saya tidak mengatakan Paus tidak akan bangkit sama sekali secara mutlak. Yang saya lakukan adalah saya sedang membandingkan dua kepala gereja ini. Yang satu kepala gereja organisasi Katolik Roma, yang satu lagi adalah kepala gerejanya Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang satu adalah imam besar organisasi Katolik Roma, yang satu lagi adalah imam besar umat Allah, Yesus Kristus. Kenapa saya membuat perbandingan itu? Karena kematian Paus itu terjadi sangat dekat dengan perayaan Paskah tahun 2025. Katolik! Kesesatan perbandingan Al-Mufud tentang Paus, pemimpin gereja Katolik, dan Yesus Imam Agung. Sebuah catatan reflektif bagi umat beriman Katolik agar tidak salah dalam beriman. Mendengar penjelasan Al-Mufud dalam fitinya di atas, saya terdorong untuk memberikan beberapa penjelasan yang berpatokan pada ajaran-ajaran gereja Katolik dan kitab sucinya Katolik, hasil kanonisasi Katolik. Sekali lagi, penjelasan saya ini bukan ajaran pribadi, tetapi ajaran gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Yang pertama, gereja Katolik bukan sekte. Gereja Katolik bukanlah sekte. Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja yang kudus dan apostolik. Yesus mendirikan gerejanya untuk melanjutkan pekerjaan keselamatannya. Yesus mempercayakan misinya, Yesus mempercayakan Injilnya, wewenangnya dan kuasa ilahinya untuk berkhotbah, membaptis, berbicara dalam namanya, dan menyelamatkan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa gereja Katolik, yaitu gereja yang universal, adalah satu-satunya gereja yang sudah berusia 21 abad. Gereja Katolik juga sebagai gereja yang berasal dari para rasul melalui penerus mereka yang sah. Sekte-sekte Protestantisme yang secara bebas tumbuh dan berkembang dalam ribuan sekte baru lahir pada abad pertengahan atau 16 abad setelah Kristus. Pertanyaannya, apakah Kristus mendirikan banyak gereja dalam ribuan sekte yang sudah mencapai 60.000 sekte dengan banyak ajaran tentang kebenarannya masing-masing? Setiap sekte memiliki ajarannya masing-masing. Kristus hanya mendirikan satu gereja, dan gereja Katolik bukanlah sekte. Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, di mana Yesus adalah kepalanya dan gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus. Yang kedua, Paus pemimpin gereja Katolik. Untuk diketahui oleh Al-Mufud yang sedang berapi-api menjelaskan Paus sebagai kepala gereja Katolik dan Yesus sebagai kepala gereja atau imam agung. Kepala tubuh itu adalah Kristus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 12. Dalam tubuh itu, hidup Kristus dicurahkan ke dalam umat beriman. Melalui sakramen-sakramen, mereka itu secara rahasia namun nyata dipersatukan dengan Kristus yang telah menderita dan dimuliakan. Sebab berkat pembaptisan kita menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 13 menegaskan bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka,
telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengajak umatnya untuk berwaspada kepada orang-orang yang bersikap pura-pura. Sekali lagi, mengajak umatnya untuk berwaspada kepada orang-orang yang bersikap pura-pura dalam beribadah dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala gereja itu sendiri. Dari Kristus seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Kolose bab 2 ayat 18 sampai 19. Gereja sebagai sakramen universal keselamatan umat manusia. Hanya gereja Katolik dan Apostolik yang telah memiliki 266 paus. Tidak ada gereja, apalagi sekte apapun di dunia ini, yang menjelaskan secara terperinci dan matang daftar suksesi kerasulan ini. Gereja yang didirikan oleh manusia bukanlah gereja yang sah, bukanlah gereja yang alkitabiah. Bagaimana mungkin karya manusia menjadi karya Allah? Bandingkan Matius bab 7 ayat 15 sampai 23. Gereja yang didirikan oleh para nabi palsu, guru palsu, tidak dapat memberitakan Injil dengan benar dan sah, atau menguduskan, atau menyelamatkan, bahkan mengklaim sebagai milik Kristus. Paus sebagai kepala gereja Katolik menjaga, menggembalakan, dan memelihara iman agar gereja sebagai tubuh mistik Kristus tidak terpecah-pecah menjadi ribuan keping-keping sekte. Dalam rumah tangga saja ada bapak keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Di sekolah saja ada kepala sekolah yang mengurus administrasi sekolah, mengatur kehidupan para guru dan seterusnya. Negara pun sama, perlu ada pemimpin, perlu ada presiden untuk melaksanakan amanat rakyat yang diberikan oleh para anggota DPR. Rumah tangga tanpa kepala rumah tangga, sekolah tanpa kepala sekolah, negara tanpa pemimpinnya hanya akan menghasilkan perpecahan yang berkeping-keping menuju kehancuran dan kebinasaan maut. Di taman kanak-kanak saja ada ketua kelas. Bayangkan kalau dalam sebuah gereja tanpa kepala, kemanakah tubuhnya? Tubuh mati dalam kehancuran dan hanya bisa dimakan ulat-ulat. Setelah berdoa kepada Bapa, Yesus memanggil kepadanya mereka yang dikehendakinya sendiri. Diangkatnya 12 orang untuk ikut serta dengannya dan diutus mewartakan kerajaan Allah. Bandingkan Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 dan Matius bab 10 ayat 1 sampai 42. Yang ketiga, ajakan berdebat. Tentang perdebatan ini saya sudah menjelaskannya di video-video saya yang terdahulu, yang sudah ada juga di dalam YouTube saya. Kalau Anda ingin mencarinya, silahkan buka saja di YouTube saya. Saya mencoba menjawabnya secara singkat. Pertanyaannya, apa pentingnya perdebatan? Jawabannya sangat-sangat tidak penting. Ajaran dan kebenaran gereja Katolik yang bersumber dari tradisi, kitab sucinya gereja Katolik, dan magisterium gereja sudah berlaku final dan universal di seluruh dunia. Semua umat Katolik di bawah kolong langit ini mengakui dan mengamini satu kebenaran tunggal, satu pengajaran iman yang sama. Tidak ada perbedaan pendapat
apalagi perbedaan ajaran dan kebenaran dalam gereja Katolik. Titik. Ajakan untuk berdebat hanyalah kepada mereka yang sedang mencari kebenaran dan pembenaran diri, karena belum yakin sepenuhnya akan apa yang diyakini benar. Para imam ditabiskan bukan untuk berdebat. Melalui sakramen imamatnya, seorang imam mengambil bagian dalam Tritugas Kristus secara khusus untuk mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Berdasarkan sakramen tabisan, para imam ditabiskan menurut citra Kristus, Imam Agung Abadi. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani bab 5 ayat 1. Atau lebih lengkapnya kita dapat membaca seluruh perikop Ibrani ini, bab 5 ayat 1 sampai 10. Jadi para imam ditabiskan bukan untuk berdebat. Silahkan berdebat dengan 60.000 sekte yang lain untuk mencari dan menemukan satu kebenaran tunggal dalam ajaranmu sendiri. Katolik! Katolik! Selama-lamanya amin!